Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ketika kita melanjutkan topik besar kita berbicara mengenai pengampunan. Dan ini kali pertama saya tahu ada gereja menjadikan pengampunan sebagai topik berseri. Biasa sih satu bagian iya. Tapi ini berseri, apalagi ini menjadi sebuah movement. Wow, saya percaya something will happen. Ketika kita sungguh-sungguh bukan hanya belajar, tetapi kemudian berjuang di dalam anugerah Tuhan untuk menghidupinya. Tetapi bagaimanapun, mari kita berbicara secara jujur. Nggak mudah kan? Kalau dengar doang, gampang. Tetapi begitu kita diminta untuk, yuk dipraktekkan. Wah, ini jadi sebuah hal yang berbeda. Apalagi ketika hari ini kita lebih mengerucut nih. Kalau minggu lalu berbicara mengenai pengampunan secara umum, hari ini spesifik nih, jelas. Kalau yang lalu mungkin saya nggak dengerin sih YouTube-nya gitu ya. Tapi mungkin diajak, yuk kasihi, ampuni orang-orang yang bersalah nih. Sekarang yang bersalah siapa nih? Kan banyak nih yang bersalah. Hari ini kita berbicara spesifik khusus orang tertentu. Yang disebutkan di dalam teks Alkitab yaitu adalah musuh. Siapa sih musuh ini? Nah mungkin sebagian saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang berkata, Pak, tema hari ini nggak relevan nih. Nggak ada musuh saya. Ada yang berkata seperti itu? Kalau ada izinkan saya berdoa supaya sepulang ini punya musuh gitu ya. Supaya belajarnya relevan gitu. Nah mungkin kita mempunyai, kalau jawab gini, Pak rasanya nggak ada deh yang disebut musuh ini. Saya menduga kita itu mempunyai berbagai macam penafsiran. Siapa yang dimaksud musuh. Nah daripada acak, yuk kita samakan nih. Kita mau berdiri on the same page. Maka kita mencoba melihat ketika Alkitab berbicara mengenai enemy, musuh, siapa sih yang dimaksudkan. Nah saya sudah membantu nih bagi Bapak Ibu sekalian. Saya udah kerjain PR, saya tunjukkan nih musuh siapa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Yang dituliskan oleh Injil Matius. Di dalam bahasa Yunaninya disebutkan adalah ektros. Ektros, oke? Nggak perlu dihafal. Sudah saya cek. Tidak keluar di ujian untuk masuk ke surga. Jadi tidak perlu dihafal. Tapi perlu tahu apa yang dimaksudkan ektros tersebut. Sebenarnya penggunaannya cukup luas di dalam Alkitab. Secara sederhana itu disebut adalah orang yang membenci. Itu ektros. Tetapi ketika diamati sedikit lebih detail, siapakah orang yang membenci itu? Adalah orang yang seperti ini definisinya. Orang yang bertekad melakukan sesuatu yang buruk. Itu ektros. Kadang-kala kita tuh dilukai secara tidak sengaja oleh orang lain. Saya katakan tidak sengaja. Paling gampang contoh yang pernah saya alami. Satu kali saya parkir kendaraan di samping satu mobil. Lalu secara tidak sengaja mobil itu kemudian membaret mobil saya. Dan saya sudah menduga-duga kebiasaan di negara Konoha ini. Yang salah, yang marah. Gitu ya. Saya sudah siap nih, walaupun hamba Tuhan, kalau haknya dilanggar, apa yang dilakukan? Kita bela mati-matian. Maka saya turun gitu ya, sudah pasang, nggak pasang muka kayak gini nih. Ini kan muka baik nih. Saya pasang muka garang, saya turun, saya hadapin orangnya begitu ya. Nah biasalah, memang pertama berdebat. Waduh gimana sih ini begini, mencoba mengelak begitu kan ya. Hati ini semakin panas. Tapi bersyukur di antara itu ada orang yang mengingatkan. Sudah kita yang salah. Hati ini langsung lembut gitu ya. Kenapa? Ya memang gak ada intensional. Kalau tanya mudah gak mengampuni? Saya mau mengatakan cenderung lebih mudah loh. Bapak tetap tuntut ganti rugi gak? Nuntut gitu loh. Katanya mengampuni, oh ya diampuni tapi kan tetap perlu ada tanggung jawab. Walaupun kalau saya katakan, saya jujur katakan ya, dia lupa sih bayar. Dan jujurnya saya juga lupa nagih. Gara-gara ini saya ingat, ntar pulang coba saya tagih nih ya. Sudah kejadian lama sih, sudah tahun-tahun lalu gitu ya. Semoga dia masih ingat dosanya dia. Tapi kalau dikatakan mudah enggak mengampuni yang seperti ini? Mudah, kenapa? Dia bukan kategori musuh. Kenapa? Tidak ada intensi. Jelas. Musuh yang dimaksudkan di sini adalah orang yang bertekad
bertekad. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung dekat. Dan ketika dia melakukan tindakan yang melakukan sakit hati, membuat kita sakit hati, melakukan sesuatu yang buruk, dituliskan bertekad berarti dia bukan tindakan acak, tapi dia memang menyerang kita, menyerang personal kita. Ada orang yang melakukan tindakan jahat tapi acak. Penjarahan tahun 98 terjadi. Ada jemaat yang kemudian pernah bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Saya yakin kalau dia dipertemukan sama orang yang jarah, dia akan tanya, kenapa Anda melakukan menjarah rumah saya? Mungkin yang menjarah akan berkata, loh sorry, saya bukan ngincar kamu. Ya pokoknya dapat rumah mana, saya jarah. Kan gak ada intensi secara personal, betul? Tapi bagian ini, enggak loh. Dia kenal, dia tahu, tapi dia tetap melakukan yang buruk. Maka bukankah ketika kita mempelajari kondisi seperti ini, kita sadar ini semakin tidak mudah. Pengampunan itu sendiri sudah tidak natural, apalagi di dalam kondisi yang semacam ini. Bapak Ibu, saya kembali harus mengaku dengan jujur. Jadi hamba Tuhan harus jujur ya. Saya waktu terima undangannya udah lama sih, belum ada tema. Saya terima, jadwalnya bisa. Begitu dapat tema, bicara tentang pengampunan, saya masih pikir oke lah. Ya. Saya baca buku, saya pelajari, apalagi ketika dikatakan ini movement Pak, diambil dari bukunya Timothy Keller tentang forgive. Oke, saya coba baca, buku yang sangat baik, saya rekomendasi juga bisa dibaca. Tapi Bapak Ibu, setelah saya persiapan, saya harus jujur berkata, Tuhan gak pingin loh, saya cuma menyampaikan secara teori. Maksudnya apa Pak? Di dalam masa-masa saya bergumul dan mempersiapkan, ada orang dekat di dalam hidup saya, orang yang saya bantu, saya tolong, saya kerjakan sesuatu yang baik untuk dia, memikirkan kepentingannya. Di satu titik dia berbalik dan melukai. Sehingga sekarang ketika saya membaca teks firman Tuhan itu lagi, kasihilah musuhmu, saya bisa berkata bersama kita semua, Tuhan, kenapa? Tuhan, ini enggak mudah sekali. Dan kalau kita baca di dalam perjanjian lama yang dikutip juga oleh Tuhan Yesus, ini satu Alkitab loh. Bukan berbeda buku loh, satu buku besar Alkitab. Di dalam perjanjian lama dituliskan, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Dan kamu boleh melakukan yang jahat kepada orang yang merancangkan dan berbuat kejahatan kepada kamu. Itu kata teks di dalam perjanjian lama. Dan kalau itu ditulis dalam perjanjian lama berarti apa? Itu standar yang umum, itu baik. Itu bukan sesuatu hal yang jahat dan buruk. Wajar dong kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, kita akan defense, kita akan tegakkan kebenaran, kita akan tegakkan keadilan, dan kita akan tegakkan itu kepada dia. Sekali lagi ya, pembalasan di dalam perjanjian lama adalah berbicara ketika orang itu berbuat jahat, melanggar hukum, dan kita tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan, dan kita timpakan hal itu kepada dia. Baik nggak? Baik. Kenapa sih kok sekarang Tuhan Yesus nambah-nambahin aturan? Kenapa sih kok di dalam teks ini sekarang seolah-olah nggak cukup untuk berkata kasihilah samamu, bencilah musuhmu? Kenapa? Padahal itu dikutip di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu, kalau kita melihat konteksnya maka kita bisa simpulkan. Panggilan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya yang hidup di dalam dia. Perhatikan ini, spesifik. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang sudah merasakan kasih penebusannya, bukan sekadar panggilan berbuat baik, tetapi berbuat bajik. Not only doing a good thing, tetapi doing virtuous. Ada tindakan-tindakan kebajikan yang melampaui dari kebaikan. Dan itulah yang sebenarnya menjadi panggilan
anak-anak Tuhan. Kita dipanggil bukan sekedar berbuat baik, tetapi yang melampaui hal tersebut. Apa sih tindakan bajik itu? Kenapa kok kita perlu melakukan tidak cukup tindakan baik? Kenapa kok harus mengerjakan yang lebih? Yaitu tindakan bajik. Berdasarkan teks ini saya belajar, mengajak kita belajar dua hal. Yang satu berbicara internal, yang satu berbicara panggilan kepada eksternal. Kita mulai dengan yang pertama. Kenapa sih kita ini perlu belajar bajik? Dan di dalam bagian ini satu bagian, pengampunan. Karena pengampunan itu bukan sekedar perintah untuk memberikan kasih kepada orang lain. Orang yang berbuat salah, enggak. Kalau selama ini kita memahami konsep pengampunan, dugaan saya, pandangan populer itu seolah-olah kalau mau digambarkan seperti ini. Tuhan seperti saya dari atas panggung berkata kepada semua yang di bawah, kamu musuhan yang di sini musuhan di sini, ayo bereskan, ayo salaman. Kita menganggap bahwa perintah mengampuni itu adalah urusan kita dan orang lain yang bersalah. Dan Tuhan hanyalah figur yang memerintahkan. Itu merupakan sebuah gambaran yang keliru besar. Karena pengampunan itu pertama-tama Tuhan berikan sebagai sebuah panggilan. Untuk apa? Tuhan mau mengajak kita, Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau membentuk dan mendisiplin kita menjadi serupa Kristus. Sederhananya, ketika kita sedang mengalami konflik, kita mengalami luka batin akibat orang yang dekat dan berbuat jahat kepada kita. Momen itu harus sekarang dibaca, bukan sebagai momen saya konflik dengan dia, tetapi ini adalah kurikulum Allah yang diberikan bagi kita supaya kita belajar semakin serupa Kristus. Goalnya ke situ. Saya percaya sebuah cerita sederhana yang sering diajarkan dan sering itu ada muncul juga di sosial media menjadi salah satu kebenaran yang menegaskan apa yang kita pelajari ini. Kalau ada orang berdoa, Tuhan tolong kasih saya kesabaran. Saya mau tanya nih, Tuhan jawabnya gimana? Kan bukankah kita semua sudah tahu ya, itu sudah berita populer. Kalau kita berdoa, Tuhan pengen sabar nih, yang Tuhan kasih apa? Situasi, kondisi yang membuat hati ini cepat panas dan gak bisa sabar. Sehingga kemudian dalam cerita itu digambarkan orang itu tanya, Tuhan aku kan minta sabar, bukan minta orang-orang yang sulit ini, difficult person yang hadir dalam hidupku. Bukan Tuhan, kenapa Tuhan kasih? Terus jawaban dari cerita itu menggambarkan Tuhan berkata dari surga, kan mau sabar. Gimana caranya sabar? Gak ada namanya langsung diimplan sabar, gak ada. Mau sabar gimana? Latihan. Makanya tuh difficult person ketemu kumpul gitu ya sama kita. Jadi kalau kita mau berlatih sabar, percayalah di situ Tuhan akan berkata, puji Tuhan. Kenapa? Waktunya untuk mengumpulkan semua difficult person ada di dalam circle kita supaya kita belajar sabar. Kita paham kan konsep itu? Mirip nih. Kenapa sih kok kita itu menghadapi situasi yang berat dan sulit? Kenapa orang yang sampai dekat dengan kita tega menyakiti? Firman Tuhan mau mengajak kita melihat. Jangan cepat-cepat hanya berfokus pada kesalahan orang itu. Lihatlah ini sebagai agenda akbar Allah. Mengajak kita yuk bertumbuh. Punya hati seperti hatinya Tuhan. Punya cinta seperti cintanya Kristus. Dan itulah yang kita lihat sepanjang penjabaran Alkitab. Mulai dari Matius 5 ayat 45 dikatakan apa? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Tuhan katakan kamu pernah mendengar, kasih orang yang baik, benci musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata, kasih musuhmu, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Karena, ini alasannya nih. Alasannya apa? Karena kasihan loh orang itu, bukan. Karena apa? Karena gak baik lah berantem. Yuk rukun-rukun aja. Bukan. Karena apa? Kamu sedang dididik menjadi anak-anak Bapa di sorga.
Ini satu-satunya fokus kita, hidup menjadi orang Kristen. Menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Hari ini apa pengukuran kehidupan rohani? Bukan masalah kita baca Alkitab atau tidak, kita ke gereja atau tidak. Tapi ukurannya adalah hidup kita semakin serupa Kristus atau tidak. Saya berulang kali dalam ceramah dan seingat saya tahun lalu ketika saya menyampaikan ceramah di tempat ini juga. Saya menanyakan satu pertanyaan. Pertanyaan yang kalau sebagian sudah tahu karena sudah dengar, sekarang waktunya tes ya. Ini saya dosen suka memberikan tes ini ya. Tidak baca Alkitab dosa nggak Bapak Ibu? Tidak membaca Alkitab, firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, dosa atau tidak? Saya mulai melihat wajah-wajah gitu ya, yang berusaha, saya mencoba menafsir wajah. Ya. Walaupun tidak pernah diajari di seminari, tapi saya coba tafsir wajah. Karena dari wajahnya sebagian menjawab gini, rasanya sih ya dosa. Kenapa? Masa orang Kristen tidak baca Alkitab? Nggak mungkin lah, pasti harus orang Kristen dia baca Alkitab. Jadi kalau tidak baca, ya dosa. Itu jawaban otak. Tapi jawaban hati akan berkata, rasanya sih enggak sih ya. Dan kalau boleh pengennya enggak. Kenapa? Masa gua tiap hari dosa? Kan gua jarang baca Alkitab. Gua kan males baca Alkitab. Masa tiap hari gua dosa? Jadi otak sama hati lagi enggak nyambung ya. Nah saya sambungin ya. Ini jawaban serius nih, dengar baik-baik nih ya. Tidak baca Alkitab, tidak berdosa. Musuh guyonan ya? Enggak, perhatikan wajah Sarah. Serius kan? Saya enggak guyonan. Tidak baca Alkitab, tidak dosa. Kok bisa musuh? Beneran, bener. Kenapa? Karena Alkitab sini kasih tahu. Goal kita bukan baca Alkitab. Tujuan kita bukan membaca Alkitab. Sehingga kalau bukan tujuan, dosa itu kan hamartia, tidak sampai kepada tepat sasaran. Sasaran kita bukan baca Alkitab. Jadi kalau nggak baca, tidak berdosa. Wah, saya mulai melihat wajah-wajah yang rilis gitu ya. Puji Tuhan. Ini khotbah terbaik. Kenapa? Khotbah ini memberikan pencerahan. Sekarang saya merdeka di dalam Kristus. Benar, nggak berdosa. Cuman ada komanya. Wah, apa komanya? Kan goal kita jadi serupa Kristus ya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa jadi serupa Kristus? Baca Alkitab benar. Terus bilangin, loh sama aja dong, beda. Baca Alkitab tidak pernah menentukan kita benar atau tidak. Baca Alkitab cuman instrumen. Goal kita serupa Kristus. Maka yang perlu kita evaluasi dari hari demi hari adalah kita sudah jadi anak Tuhan yang semakin serupa Tuhan atau enggak. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan, menarik nih. Karena Tuhan tidak cukup ngomong sekali nih. Tuhan tahu kenapa ngubah konsep ini gak gampang. Maka dia ajar berkali-kali. Dan sekarang dia kasih ilustrasi. Ilustrasinya apa? Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Atau artinya gini, emang kamu lebih apa sih? Emang kamu lebih hebat apa? Dan yang menarik ya, Tuhan tuh pintar loh. Dia tuh pandai menyudutkan pembaca pada waktu itu dengan kalimat berikutnya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Hari ini kalau kita membaca kita merasa ya contoh biasa lah. Tapi tidak bagi orang yang mendengar dan bagi pembaca orang Yahudi pada waktu itu. Kenapa? Orang Yahudi sadar siapa itu pemungut cukai. Bagi mereka pemungut cukai itu adalah seorang yang mengkompromikan iman. Dia adalah orang Israel. Tetapi satu titik dia memutuskan untuk berpihak kepada bangsa asing. Bekerja kepada bangsa asing. Ini bukan masalah urusan kerja sama bangsa asing. Ini bukan cuma sekedar masalah orang itu kemudian secara politik memihak pada dia. Bukan. Tetapi ketika dia bekerja pada bangsa asing. Seolah-olah orang ini berkata begini. Yahweh bukan segala-galanya buat saya. Orang Israel adalah orang yang percaya bahwa semua itu berpusat pada Yahweh. Maka itu kepercayaan kepada Yahweh itu adalah yang tertinggi dan tidak boleh digantikan dengan apapun. Sehingga kepercayaan pada Yahweh itu masuk ke dalam seluruh bagian hidup termasuk pekerjaan. Kalau kerja harus bekerja kepada siapa? Yahweh.
Siapa umat Yahweh? Israel, bukan bangsa asing. Sehingga ketika di dalam konsep seperti ini, ada orang kemudian berpindah kerja kepada bangsa asing, memajaki orang-orang Israel. Bukan masalah benci karena dipajakinya. Dan tidak perlu diajak demo ya. Kenapa? Pajak naik 200%. Wah, demo rame-rame gitu ya. Ini bukan urusan seperti itu, bukan masalah urusan pajak finansialnya. Tapi yang menjadi fokus adalah orang ini berkata, Yahweh bukan segalanya. Sehingga gak heran kalau kita baca Injil, bukankah pemungut cukai begitu dimusuhi. Dan disetarakan dengan apa? Orang yang tidak mengenal Allah. Ibarat kata, orang yang gak mengenal Yahweh dan orang yang menyembah ilah, pemungut cukai sama jahatnya dengan mereka. Ini orang buangan. Ini orang yang dianggap orang luar. Orang yang pasti dalam konsep Israel masuk neraka. Tapi perhatikan firman Tuhan berkata apa? Orang yang kamu anggap jelek loh. Orang yang kamu anggap penghuni neraka loh. Kamu tahu? They do the same things. Mereka lakukan hal yang sama. Baik kepada orang baik, berbuat jahat kepada orang jahat. Sehingga apa yang menyebut kamu berkata kamu adalah benar-benar umat pilihan Allah? Kalau kamu sungguh-sungguh mengimani kamu adalah umat pilihan Allah, apa yang membedakan kamu dengan bangsa lain? Kalau yang kamu kerjakan juga dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini, nggak peduli keyakinan apapun mereka. Dan kalau kita lihat penutupnya, bukankah dengan jelas kembali berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Jangan salfok dengan konsep, gak mungkin lah ini firman Tuhan paling gak masuk akal. Gimana bisa sih kita ini sempurna di dunia ini? Gak ada namanya orang sempurna, ngawur nih ayat nih. Ini ayat yang gak mungkin bisa dikerjakan. Bapak Ibu, benar, kita memang gak bisa sempurna di dunia ini. Tetapi panggilan firman Tuhan ini bukan artinya detik ini, poin ini, sekarang ini kita sempurna. Tapi hendaklah kamu menuju kepada kesempurnaan. Kenapa? Karena kamu sekarang anak-anak Allah. Karena sekarang kamu adalah anak-anak yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Karena untuk menjadikan anak, perhatikan kata itu. Karena untuk menjadikan kamu anak, Allah harus turun ke dalam dunia. Dia harus melayani, bahkan sampai mati di atas salib. Mencurahkan yang terbaik, menebus dan mengampuni. Itu harga kita menjadi anak Allah. Maka setelah kamu sekarang adalah anak Allah, panggilannya apa? Yuk mendekat. Yuk jadi serupa dengan Tuhan. Yuk hidup seperti Kristus hidup. Sehingga kalau disimpulkan Bapak Ibu, keengganan mengampuni itu pertama-tama kita bukan bersalah kepada orang yang kita nggak ampuni sih. Iya, benar, pada akhirnya kita juga bersalah sama mereka. Tapi bukan pada titik awal dan pertama. Kegagalan, keengganan untuk kita mengampuni, itu kita sedang menolak Allah. Saya gambarkan ya sedikit lebih detail. Bayangkan ketika Tuhan minta, yuk belajar mengampuni. Tuhan itu sedang mendekat dan Tuhan berkata, aku tahu hati kita ini panas karena dilukai. Aku tahu hati kita sakit dengan perlakuan yang buruk. Aku tahu. Karena aku juga pernah mengalaminya. Allah bukan cuma tahu di dalam kemahatauannya. Dia tahu karena dia pernah disakiti. Dia pernah ditolak. Dia pernah dikhianati. Sama seperti kita, dia mengalami semua itu. Dan kemudian dia mendekat kepada kita yang sudah dijadikan anak. Dan kemudian berkata, yuk aku mau bentuk hatimu. Aku mau sembuhkan lukamu. Aku mau murnikan hatimu. Supaya dengan hati yang baru yang Tuhan beri, yang Tuhan kerjakan, kita baru bisa mampu mengampuni orang lain. Ketika Tuhan mendekat dan Tuhan mau mengulurkan tangan, mau membentuk,
Ini gambarannya. Kita tepis tangan Tuhan dan berkata, nggak usah. Nggak usah. Itu keengganan mengampuni. Tuhan yang mau mengerjakan, Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang mau memberikan kita hati yang baru dan membentuk ulang hati kita. Tetapi kita menepis tangannya dan berkata, aku tidak mau bagian ini engkau ubah. Maka sebenarnya keengganan mengampuni itu pemberontakan kita kepada Allah. Sehingga hari ini panggilan bagi setiap kita Bapak Ibu. Kita diajak nih di dalam movement ini, yuk mengampuni yuk. Mengampuni siapa? Siapapun, khusus hari ini. Ingat ada orang-orang yang mungkin dengan sangat dalam melukai hati kita. Gak sanggup. Ya. Hari ini Tuhan cuma minta satu hal. Mau gak? Biarkan dia mendekat. Biarkan dia masuk dan mengerjakan. Biarkan dia memberikan cintanya yang besar. Menutupi luka hati kita. Memurnikan hati kita. Sehingga dengan hati yang dipulihkan itulah. Kita mampu memandang orang yang melukai kita. Dan kemudian berkata, aku mengampuni. Maukah serahkan hati hidup kita pada Tuhan? Seorang rekan diundang pelayanan di sebuah gereja di luar kota, mirip dengan saya. Sepulang ibadah ada seorang jemaat, nampaknya sudah menjadi kebiasaan dan tradisi di gereja itu. Jemaat ini yang ajak makan hamba Tuhan ini. Diajak makan bukan di resto tapi di rumah orang ini. Dia orang yang kaya lah, rumahnya besar sekali gitu ya. Dia pengusaha sukses. Lalu ketika sampai di rumah, lalu orang itu berkata sama hamba Tuhan ini, Bapak duduk dulu ya, istirahat sebentar, saya mau ganti pakaian, sementara makan sedang disiapkan. Sebentar aja, nanti setelah itu kita pergi ke ruang makan dan kita makan sama-sama. Oh ya gak apa-apa. Maka tuan rumah ini masuk ke kamarnya, lalu kemudian hamba Tuhan ini duduk di ruang tamu yang besar, yang megah. Dia lihat-lihat berbagai macam ornamen-ornamen, ada gambar-gambar, ada patung. Tetapi yang paling dia perhatikan adalah ada satu foto. Foto dengan bingkai yang besar, foto keluarga. Ya jelas keluarga itulah yang undang dia makan. Tapi yang menarik perhatiannya, si bapak dan ibu itu kemudian ada di tengah. Lalu kemudian ada anak-anaknya yang sudah cukup dewasa, sudah besar di samping-sampingnya. Tapi yang paling menarik adalah si bapak lagi gendong anak yang masih kecil. Dugaan banyak orang pasti cucu lah, jangan-jangan. Kenapa? Masa punya anak lagi gitu kan ya. Tapi bukan itu yang membuat menjadi penasaran dan membuat perhatiannya terfokus. Kenapa? Karena anak yang digendong, mohon maaf, secara penampilan lahiriah berbeda ras dengan suami istri tersebut. Aneh kan? Ini anaknya siapa? Tapi ya sudah, orang ini keluar, lalu mereka makan, ngobrol banyak hal. Sudah mulai terbuka, sudah mulai ceria gitu ya, suasananya sudah lebih hangat gitu ya. Kan memang makan tuh menghangatkan segala suasana gitu kan ya. Nah lalu hamba Tuhan berkata gini, Pak, saya cuma pingin, ini pertanyaan saya aja, nggak dijawab nggak apa-apa kalau nggak pingin jawab, tapi ini keingintahuan saya. Apa Pak? Dengan foto yang ada di depan. Sebelum hamba Tuhan ini lanjut, si tuan rumah berkata gini, nggak usah tanya Pak, saya sudah tahu pertanyaan Bapak. Wah hebat ya. Bapak pasti mau tanya kan, itu yang di tengah, yang saya gendong, anak siapa? Bener kan? 100 Pak. Saya jawab Pak, itu anak kami. Hamba Tuhan ini cuma diem, ngeliatin gitu ya. Seolah-olah sadar bahwa rasanya belum selesai. Dan si tuan rumah sadar nih diliatin gitu ya. Terus dia jawab, oke, Bapak mau jawaban yang lebih detail. Itu anak istri saya. Hamba Tuhan makin pusing nih ya. Sebentar, anak istri. Peran Bapak apa Pak di situ Pak ya gitu ya. Kan anak istri kan harusnya anak kan suami dan istri ya. Ini peran Bapak apa?
Maka mulailah si suami yang juga ada istri di sana mulai menceritakan pengalaman bertahun-tahun yang lalu. Si istrinya ini di dalam satu momen ketika anak-anak mereka itu masih kecil. Si istri ini kabur dari rumah. Suaminya cari, gak nemu. Gak tahu pergi kemana. Di tengah-tengah segala kebingungannya sudah lewat sekian bulan lamanya. Salah satu rekan bisnis dari sang suami ini ngobrol dan ketemu lalu berkata, kalau nggak salah aku ketemu istrimu, aku lihat istrimu lagi ada di kota ini. Maka si suami itu senang sekali. Berkata, akhirnya nih istriku kok kabur, kok aku nggak tahu nih. Anak-anakku bingung cari dia terus tiap hari tanya, mana mama, aku mau cari istriku di kota itu ya. Si rekan kerjanya tapi berkata, sebelum kamu terlalu senang, saya perlu nasihatkan kamu. Istrimu sudah tinggal sama orang lain. Ibarat sederhananya, gak tahu nikah atau enggak, pokoknya tinggal serumah sama laki-laki lain. Hati suaminya hancur. Tapi dia menguatkan diri, dia tetap ingin tahu siapa laki-laki itu. Maka dia memutuskan saat ambil waktu dia pergi, dari jauh dia amati. Dan hatinya makin hancur lagi. Kenapa? Istrinya tinggal serumah dengan mantan pegawai orang kepercayaannya. Beda ras. Maka si suami gak mau menyapa, dia pulang dengan perasaan sangat jengkel, sangat marah, hatinya hancur, hatinya terluka. Seolah-olah ketika dia cerita kepada hamba Tuhan ini, dia berkata gini, saya tidak lagi pernah ingin mendengar namanya, dan saya tidak pernah ingin lagi melihat wajahnya. Saya nggak pingin. Tiap hari ketika dia lihat, dia mulai di kamarnya, dia ada foto pernikahan mulai diturunkan, dia tidak mau mengingat itu semua. Panas, sakit hati. Selang waktu kira-kira hampir setahun, satu pagi dia dikagetkan karena anak-anaknya masuk ke kamarnya dia dan berkata, Papa bangun, Mama pulang. Oh, itu mimpi buruk. Dia gak pengen ketemu, sekarang didatengin. Mama pulang, ayo Pak, temuin Mama. Si suaminya berkata, saya jujur Pak, hari itu saya malas. Tapi yang lebih dominan bukan malas, saya marah. Sepanjang saya berjalan keluar, tangan saya cuma terkepal. Dalam hati kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Saya tahu, saya marah, saya tahan emosi. Dan Pak, kabar buruknya gak cukup sampai di situ. Saya lihat istri saya datang sendiri. Tapi gendong bayi. Saya lihat bayi itu dari jauh. Saya tahu pasti ini anaknya. Dengan si pegawai itu. Maka si istri minta waktu berbicara dan dia berkata pada suaminya, masih jadi suami karena gak pernah bercerai. Dia berkata, aku kedatang bukan mau minta balik. Pasanganku meninggalkan aku. Aku sudah tidak tahu aku mau kemana. Satu-satunya orang yang aku ingat. Dan orang yang aku yakin sanggup membantu kehidupanku. Cuma kamu. Jadi aku beranikan diri. Aku balik. Bukan minta balik posisi jadi istrimu. Aku tahu aku gak layak. Boleh gak aku jadi pekerja? Boleh gak aku jadi pekerja? Si suami cuma diam, tangannya mengepal penuh dengan kemarahan, kejengkelan. Luka itu semakin dalam teriris. Anak-anak yang di samping mulai berkata, Pak sudahlah. Kasih aja lah, enggak apa-apa lah, mending Mama duduk di rumah, enggak apa-apa lah. Si papanya kemudian cuma berkata gini, pergi, kamarmu paling ujung. Satu syarat saja, jangan pernah cari saya, jangan pernah ngomong dengan saya, dan jangan pernah berani menampakkan muka di hadapan saya. Dia berbalik, dia tinggalkan. Dan sejak hari itu, memang si perempuan tidak berani lagi muncul,
Begitu kelihatan si bosnya ini, karena sekarang dia pegawai kan, bosnya mau keluar, dia cepat-cepat sembunyi. Dia berusaha memastikan semuanya tetap aman. Tapi hari-hari hidup si laki-laki ini gak pernah tenang. Setiap hari dia bangun, selalu ada rasa kosong di dalam hatinya. Setiap hari dia bangun dengan kejengkelan. Dia bangun dengan amarah. Dia doa, dia baca Alkitab. Dia gak pernah tenang. Sampai satu titik dia ambil waktu, dia puasa, dia baca Alkitab, dia berdoa. Dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan sakit. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Dan firman yang dibaca itu mengingatkan dia. Ampuni. Kasih. Bagaimanapun kalian sudah dipersatukan kan? Di hadapan Kristus. Ampuni. Kasih. Sebagaimana aku juga sudah mengampuni orang-orang berdosa. Bukankah orang-orang berdosa sama? Menjual tubuhnya kan? Kepada ilah-ilah. Menjual hidupnya kan kepada dosa. Sama. Tapi apa yang aku kerjakan? Bukankah aku tetap datang? Justru mengulurkan tangan dan memulihkan hidup mereka. Si suaminya bergumul beberapa hari di dalam doa puasanya. Satu hari dia panggil istrinya. Kaget istrinya. Karena kan gak boleh ketemu. Tapi kenapa dipanggil? Dipanggil. Si suami itu menatap lama wajah istrinya. Si istrinya cuma tunduk aja, gak berani lihat. Lalu si suaminya berkata, kamu tahu, kamu sudah melukai saya. Kamu tahu, hatiku hancur. Kamu tahu, kamu bukan cuma merusak hidupmu, hidup saya, tapi hidup keluarga, hidup anak-anak kita. Si suaminya luapkan semua kemarahannya, dia luapkan dengan kata-kata. Tapi yang menarik, di akhir si suami diam sejenak. Dan kemudian dia berkata, tapi aku mau belajar mengampuni kamu. Lalu suaminya nangis. Setelah dia berkata, aku mau belajar mengampuni kamu, dia nangis. Si istri tidak berani melihat. Dia terkejut dengan kalimat itu, karena itu tidak pernah dia sangka. Setelah si suami ini nangis, dia menahan diri. Kemudian dia berkata, boleh aku lihat anak itu? Dia pergi ke kamar dari si wanita yang tinggal. Dia pergi ke kamar. Dia lihat anak yang masih kecil. Si suami itu cerita sama pendeta ini. Pak, jujur. Saya tidak tahu dari mana saya punya kekuatan untuk saya mendekat kepada anak yang asing itu. Anak yang saya tidak pernah mau ingat. Karena dia mengingatkan akan pelanggaran istri saya. Saya gak pernah mau lihat. Tapi saya datang mendekat. Saya tidak pernah tahu kekuatan dari mana yang membuat saya memeluk dan mengangkat anak itu. Dan kemudian saya berkata pada istri saya, mulai hari ini, dia bukan hanya anakmu, dia anakku. Si istri semakin bingung dan berkata, kamu tidak perlu melakukan sejauh itu. Gak apa-apa kalau kamu gak mau melakukan. Si suami cuma menggeleng dan berkata, kamu tahu selama beberapa hari ini aku berdoa dan berpuasa. Firman Tuhan mengingatkanku, aku sama seperti anak ini di hadapan Allah. Bahkan aku lebih jahat. Karena anak ini lahir tanpa dia sadar, dia lahir dari hasil perjinah. Tapi aku, anak-anak yang berjinah kepada Allah, berjinah kepada Allah. Aku sadar perbuatanku. Tapi Tuhan angkat aku jadi anak.
sekarang dia anakku juga. Sama seperti cerita yang diceritakan Bapak ini. Kalau Bapak Ibu tanya pada saya, gimana bisa sih Pak? Gak tahu. Jujur, saya gak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, datang di hadapan salib Kristus. Salib yang menandakan bagaimana Allah mendamaikan kita. Salib yang menunjukkan Dia ampuni kita. Datang, serahkan hatimu yang terluka dan berkata, Tuhan, tolong pulihkan, sucikan, murnikan, dan bentuk kembali seperti hatimu. Ini pengampunan. Belajar menjadi serupa Kristus. Dan yang kedua, kenapa ini disebut virtue? Sesuatu hal yang bajik lebih. Karena ini faktor keluar. Pengampunan itu merupakan sebuah bentuk penegasan. Hadir dan nyatanya pengharapan. Melalui pengampuni, Tuhan memberitahu dunia yang sedang tidak punya pengharapan ini. Selalu ada pengharapan. Bagaimana cara Dia memberitahu? Melalui kehidupan murid-muridnya yang mengampuni. Kok bisa tahu? Mari kita perhatikan konteks Bapak Ibu. Konteks khotbah di bukit itu khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana harusnya seseorang hidup di dalam kerajaan Allah. Sebuah nilai-nilai yang kontras dengan dunia. Maka kalau kita ingat Matius pasal 5 pasalnya ayat ketiga. Memulai dengan apa? Berbahagialah yang miskin, bukan yang kaya. Dunia berkata, yuk kaya. Tuhan berkata, berbahagia yang miskin. Berbahagia yang berduka cita. Berbahagia yang lembut. Berbahagialah yang dianiaya. Kontras bukan dengan dunia. Dan masuk di dalam bagian yang tadi kita baca. Tuhan memberitahu, kamu pernah mendengar. Apa yang didengar? Ajaran populer, ajaran umum yang kita dengar sampai hari ini. Tapi Tuhan berkata, tetapi aku sekarang berkata kepadamu. Kamu bukan seperti itu. Kamu harus yang begini. Kontras yang diajarkan. Dan kalau ditanya, diajarin ke siapa? Khotbah di bukit itu sebenarnya diajarin kepada murid-murid. Jadi ini adalah ceramah untuk para murid-murid Tuhan. Bisa jadi yang dimaksud bukan hanya 12 rasul. Tetapi orang-orang yang memang mau mengikut Yesus. Setidaknya Yesus juga punya kelompok 70 orang. Dan kelompok-kelompok yang lain di antara para wanita tersebut. Mereka lain mungkin mendengar khotbah ini. Para murid. Tapi ini bukan di dalam sebuah ruangan tertutup. Ruangan terbuka di mana banyak orang yang jadi fansnya Yesus. Jadi gemar. Kenapa? Yesus ini ajarannya keren loh. Ajarannya luar biasa. Banyak orang yang tidak dan belum jadi pengikut. Mereka ikut dengar. Bahasa sekarang ini kuliah umum. Siapapun boleh dengar. Boleh sit in. Ini khotbah di bukit. Kenapa sih Tuhan Yesus mengajarin tentang kehidupan kerajaan Allah kepada para murid? Kok dia biarin nih orang-orang di luar itu dengar? Saya percaya salah satu tujuannya adalah seperti ini. Ketika Yesus mengatakan dan mengajarkan kehidupan di dalam kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang seperti ini, seperti ini. Gambaran itu kehidupan yang indah Bapak Ibu. Bayangkan tidak ada lagi permusuhan. Bayangkan yang ada semua hidup saling mengasihi. Indah kan? Bayangkan ketika laki-laki memandang perempuan, bagian teks sebelumnya, dia gak memandang dan kemudian hawa nafsunya muncul dan menguasai. Tetapi laki-laki itu justru menyerahkan dirinya, mau melayani. Gak ngelakuin catcall kayak, gak melakukan tindakan abuse. Tapi betul-betul melayani sang wanita yang di zaman itu direndahkan. Cuman barang, boleh diapa-apain. Tapi ditinggikan dan diperlakukan sebagai sesama. Bukankah saya percaya kalau di antara pada waktu itu wanita yang mendengar dan berkata, wow keren, kapan ya, kok bisa jadi seperti itu, gimana caranya? Di tengah-tengah semua orang terpukau dan berkata, kami pingin loh dunia ini jadi sepertimu. Kira-kira Tuhan Yesus akan melakukan seperti ini. Dia ngelihat orang banyak dan berkata,
Keren kan? Pingin kan? Tahu gimana caranya terjadi? Murid-muridku yang akan melakukan. Mereka lah yang akan mewujudkan. Sehingga ini adalah sebuah panggilan misi yang diberikan kepada para murid. Untuk apa? Hadirkan dunia yang ideal, dunia yang indah, dunia yang diidam-idamkan oleh semua orang tersebut. Pekerjaan pengampunan itu bukan urusan cuman saya dengan dia bermasalah. Bukan cuma sekedar sekarang saya dan Tuhan dan dia. Sadar enggak? Pengampunan itu menjadi ciri khas utama kekristenan dibandingkan yang lain. Karena hanya di dalam kekristenan Allah mengampuni total. Bahkan bukan total dengan cara gampang, dengan harga mahal di atas kayu salib. Pengampunan menjadi ciri khas kekristenan. Dan semua orang pingin loh dunia ini saling mengampuni, saling memaafkan, saling kemudian hidup rukun, pingin. Maka Yesus berkata, inilah murid-muridku, mereka yang akan mengerjakan dan mereka melakukan. Sehingga ketika murid-murid yang sudah ikut kuliah itu, bayangkan ya, keluar dari ruang kelas, bukan ruang kelas ya, ruang publik tersebut, kemudian kembali ke dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang pernah dengar kemudian berkata, kita taruh pengharapan. Mereka sedang mengerjakan sesuatu hal yang baik bagi dunia ini. Dunia menantikan, dunia menunggu. Menunggu dari siapa? Mereka gak sanggup karena pengampunan itu tidak natural. Mereka menunggu orang-orang percaya. Kita menunjukkan dan mengubah dunia ini sedikit demi sedikit, semakin banyak hidup dengan pola kerajaan Allah, saling mengampuni satu sama lain. Sampai di sini saya percaya sebagian orang biasanya yang ngomong gini yang terluka sih. Kok Bapak bisa ngomong gitu? Karena kan saya juga pernah dilukai, gitu ya. Saya bisa membayangkan. Ada orang yang mungkin berkata seperti ini, Mak, teorinya keren, bagus. Tapi Bapak sadar, kalau kita terus-menerus mengampuni di dalam dunia seperti ini, Pak, kita jadi bulan-bulanan. Kita cocok jadi korban bullying. Kenapa? Bayangin deh, orang Kristen ya, kita berbuat salah. Terus kita sebagai orang Kristen kemudian berkata, gak apa-apa, saya ampuni. Kira-kira orang yang berbuat salah bakal ngelakuin apa? Mereka tidak akan mengatakan, oh ya lain kali aku tidak mengulangi. Mungkin terucap. Tapi apa yang terjadi? Lakuin lagi. Kenapa? Gak apa-apa, ntar juga dimaafin. Paling gampang, lihat diri kita. Kita sadar tidak Tuhan senantiasa mengampuni kita? Pertanyaan saya, apa yang membuat kita berani berbuat dosa? Bukankah jawabannya? Karena kita tahu, kapanpun kita datang, Tuhan ampuni kan? Dunia kan begini, kita bakal jadi korban, Pak. Kalau kita hidup terus mengampuni, kita yang rugi, Pak. Dalam hal ini saya harus jujur berkata, ya betul. Tapi jangan lupa, ada dua dimensi yang perlu kita lihat. Dimensi pertama yang saya ingin katakan adalah begini. Betul sih, kita memang quote and quote dalam ukuran dunia akan menjadi korban empuk yang akan terus menerus ditindas karena orang sadar orang Kristen akan mengampuni. Tapi jangan lupa satu hal. Setiap kali orang jahat berbuat jahat kepada orang yang mengampuni, dia sedang menumpuk hukuman Allah yang akan Tuhan timpakan kepada dia. Ingat, Allah yang memerintahkan kepada kita dan memanggil kita, kasihi, ampuni. Dia juga adalah Allah yang adil, dia Allah yang benar. Dia bukan cuma Allah yang penuh cinta kasih. Sehingga dia juga tidak tahan melihat dosa. Tetapi ketika kita terus belajar seperti dia, punya hati yang mengampuni, mengasihi, dia yang juga terus memberikan kita kekuatan, dia yang terus mendampingi kita, dia terus akan menabur dan memegang semua tumpukan dosa tersebut. Sampai satu titik, dia akan berkata, cukup. Dan dia akan tegakkan kebenaran. Dia akan tegakkan keadilan. Dia akan tegakkan hukum kepada orang tersebut.
Sehingga Bapak Ibu, perjanjian lama dan perjanjian baru sebenarnya tidak bertentangan. Ketika perjanjian lama berkata, orang yang jahat, lawan. Perjanjian baru juga berkata yang sama. Cuman sekarang Tuhan berkata begini, boleh enggak aku yang melawan, bukan kamu. Boleh enggak aku yang mewakili kamu, yang sanggup melihat lebih detail, dan yang sanggup memberikan hukuman dengan lebih tegas dan benar. Berikan hak itu kepadaku, dan aku yang akan mengerjakan dan melakukan. Sama perjanjian lama perjanjian baru. Tapi Bapak Ibu, saya yakin ada motif kedua. Motif sisi positif, yaitu apa? Sederhananya begini. Setiap pengampunan yang kita kerjakan kepada orang lain, itu adalah benih-benih yang Tuhan pakai untuk bekerja dalam hidup orang tersebut, untuk mengubahkan dia juga, supaya dia boleh merasakan cinta kasih Allah melalui kita, sehingga dia boleh dibawa datang kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, dan menjadi anak-anak Allah juga. Sehingga pekerjaan pelayanan pengampunan, bahasa saya itu, ini pelayanan kita, mengampuni, itu adalah modal yang Tuhan bisa pakai. Bukan cuma bisa, Tuhan pasti pakai untuk membawa orang-orang kenal kasih Kristus, datang kepada Kristus, dan hidup bagi Kristus. Kok tahu? Karena ini bukan teori, ini nyata. Seorang rekan saya memimpin sebuah acara retreat di dekat Surabaya. Dia orang Surabaya, melayani di Surabaya. Maka setelah sesinya dia selesai, dia akan bergegas balik ke Surabaya, dia setir sendiri. Panitia mendekati dia dan kemudian berkata, Pak, Bapak karena balik ke Surabaya, ini ada satu peserta, mesti pulang Pak. Boleh ikut gak Pak? Maka pendeta teman saya ini baik hati. Dia berkata, tentu saja boleh. Panitia yang berkata, Pak, tapi saya kasih tahu dulu ya siapa orang ini ya, supaya Bapak tidak kaget ya. Dia adalah jemaat yang ya baru beberapa tahun inilah, masih awal lah. Ini ada di tempat kami. Dia ini mantan narapidana Pak. Bolak-balik masuk penjara. Terakhir masuk penjara, bunuh orang Pak. Masih boleh ikut Pak? Pendetanya tanya, udah tobat kan? Udah sih Pak. Oh lebih bagus. Kenapa? Perjalanan saya akan aman. Selain disertai Allah Tritunggal, juga disertai adalah makhluk pengambil nyawa orang ini. Gitu kan ya? Oke, gak masalah. Maka datanglah pria berbadan besar, badannya penuh dengan tato, memang cocok lah kalau sudah bolak-balik masuk penjara. Ikut Pak ya? Gak apa-apa, yuk ikut. Mereka ngobrol dalam perjalanan. Nah karena jam mau menunjukkan mau makan siang, jam makan siang, pendeta itu berkata gini, yuk makan siang dulu ya. Itu ada resto enak. Kita sebelum sampai Surabaya kita makan siang dulu. Ditanya sama penumpangnya itu, si orang itu. Ditraktir kan Pak? Si hamba Tuhan tuh lihat orang itu dan ingat mantan nabi pernah bunuh orang. Iya saya traktir. Dan dia berkata, tentu saya tidak menolak kalau ditraktir. Maka mulai mereka ngobrol dan mereka ngantri Bapak Ibu. Ngantri kenapa? Antri panjang karena resto yang enak gitu ya. Nah mobil belakang itu nampaknya gak sabar. Ngebel terus, tin, 1 menit itu penuh dengan bel, menit-menit penuh dengan bel. Ini rekan saya ini pendeta yang sabar, sampai dia gak sabar. Dia lihat terus kaca dan berkata, orang ini kenapa sih kok gak sabar banget, ini loh macet. Si penumpang itu cuma berkata, Pak izin tolong bukakan pintu, saya izin bereskan yang di belakang Pak. Tahu bukti pendeta yang sabar gak sabar? Harusnya kan pendeta berkata, gak usah lah, gak apa-apa kita sabar, kita doakan. Harusnya kan gitu. Dia enggak, dia bukakan pintu mobil dan berkata, jadilah kehendakmu. Keluarlah orang ini. Dia pergi ke belakang, mobil belakang ke area sopir, dia ketuk kacanya, dia ngobrol begitu. Terus dia balik, gak lama mobil itu pergi. Sama tuh bilang, wih hebat, kamu apain? Saya bilang, Pak, swear Pak, demi Tuhan, saya gak pukul, saya gak ngapa-ngapain Pak, janji Pak, saya gak melakukan kejahatan, saya cuma ngobrol. Kamu ngomong apa sama dia? Ya saya seperti ajaran Bapak, harus ngomong jujur kan? Saya jujur Pak, saya ngomong sama dia, Pak,
sabar. Lagi antri panjang. Ini siang hari kita semua lapar, kesabaran itu mudah hilang loh Pak. Dan saya perlu beritahu Bapak, saya napi pernah bunuh orang Pak. Saya cuma ngomong gitu Pak, saya balik. Saya gak tahu kenapa kok dia pergi gitu ya. Dan mereka berkata, wah hebat ya. Dulu kamu kalau ketemu seperti ini apa yang kamu lakukan? Wah habis Pak dia Pak. Habis pasti sudah. Hebat ya, sekarang kamu bisa demikian sabar, demikian bermurah hati, bisa mengampuni. Orang itu cuma bilang gini, Pak, kalau orang seperti itu mah bagi saya urusan kecil. Bapak tahu enggak? Pengampunan yang paling besar, yang paling sulit yang saya kerjakan. Sabar yang paling sukar, saling sulit saya kerjakan. Sama istri saya Pak. Saya enggak nyalakan istri saya sih Pak. Karena sejak pacaran sampai saya nikah dengan dia, saya selalu lakukan kekerasan. Kata-kata, main tangan, main kaki. Dia sudah kenyang Pak dengan semua perlakuan buruk saya. Setiap kali keluar penjara, istri saya selalu sedih. Karena ketika saya di penjara itu adalah waktu terbaiknya dia. Saya gak bisa pukuli. Sampai terakhir ketika saya masuk penjara setelah saya bunuh orang. Saya bertobat di penjara. Saya ketemu Kristus. Saya janji sama Tuhan. Saya mau berubah. Saya pulang, saya datang pada istri saya. Saya minta maaf. Dan saya berjanji saya gak mengulangi. Istri saya cuma dengar saya. Bahkan gak mau lihat wajah saya. Dia cuma senyum sinis sambil berkata, mungkinkah? Mungkinkah? Dan Pak sejak saat itu memang saya gak pukul istri saya lagi. Saya gak ucapkan kata-kata kasar. Tapi balik Pak, saya yang dibully sama dia. Saya malam doa Pak. Dan saya ini orang yang ekspresif. Kalau saya doa saya buka suara. Saya bilang, Bapak di surga. Ada jawaban Pak. Ya anakku. Tapi itu bukan suara Tuhan Pak. Suara istri saya. Saya bilang, jangan ganggu lagi doa. Istri saya sambil santainya, dia cuma jalan lewatin saya dan berkata, emang yakin Tuhan mau dengar doa orang kayak kamu? Banyak Pak yang dilakukan seperti itu. Saya ingat satu momen Pak, saya lagi baca Alkitab. Tiba-tiba saya disiram Pak. Bukan cuma disiram, disiramnya pakai air bekas ngepel tuh loh Pak. Disiram. Tubuh saya basah, Alkitab saya juga basah. Saya marah, saya tanya, kenapa kamu lakukan gini? Istri saya dengan santai Pak, santai. Dia bilang gini, ya kan saya lihat kamu baca Alkitab, sekalian saya baptis lah. Sekalian. Pak, hari itu saya gak tahan Pak. Sudah berbulan-bulan lamanya seperti itu, gak tahan. Hati siapa bisa tahan Pak? Saya ingat saya pegang baju istri saya orangnya kecil Pak. Saya pegang bajunya, saya angkat dia. Tangan saya satu, saya mau pukul dia. Ada suara dalam hati saya berbicara. Jangan pukul. Kasih. Ampun. Suara itu meskipun lirih tapi kekuatannya dahsyat. Sampai-sampai saya memejamkan mata Pak. Saya terus bergumul dengan suara hati, dengan tangan mengepal, dengan gemetaran. Sambil istri saya sudah saya angkat. Bapak tahu di momen kritis seperti itu, bisa-bisanya istri saya berkata seperti ini. Udah kalau mau pukul aja, gak usah pamitan doa dulu, pukul aja udah. Saya bergumul mati-mati. Tapi Pak, puji Tuhan. Saya gak tahu. Entah dari mana saya punya kekuatan itu. Saya tahu itu Tuhan. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara dia mengerjakan. Saya cuma lepaskan tangan saya dari istri saya. Saya nggak pukul dia. Saya keluar dari rumah, saya menenangkan diri. Jujur Pak, sejak saya keluar dari penjara yang terakhir, saya pulang, saya berusaha. Tidak pernah berkata kasar. Berjuang mengasihi istri saya. Setelah lewat masanya berapa bulan kemudian setelah peristiwa itu. Di satu hari Minggu saya sedang bersiap mau pergi ke gereja. Lalu istri saya mendekat dan berkata, hari ini boleh gak ikut ke gereja? Saya spontan jawab, mau ngapain? Jangan permalukan saya di gereja. Cukup di rumah, jangan permalukan saya di gereja. Ingat, di rumah aja gak apa-apa, saya bisa tahan. Tapi jangan di gereja di depan teman-teman saya, jangan.
Dan saya tidak pernah menyangka. Istri saya nangis. Dia nangis, sejadi-jadinya dia nangis. Saya sampai kaget. Saya loh nggak ngomong apa-apa, saya cuma minta jangan ikut. Supaya jangan mempermalukan saya di gereja, saya tidak berkata kasar. Tapi saya nangis. Dan di dalam tangisnya dia berkata, aku loh bukan mau mempermalukan. Aku bukan mau mempermalukan. Aku bukan mau ikut untuk mempermalukan kamu. Lalu saya tanya sama dia, terus kamu mau ikut untuk apa? Dia diam, dia berusaha menahan emosi. Dia cerita, sejak nikah, saya tidak lagi pernah membayangkan punya pernikahan yang ideal. Kamu tahu enggak? Saya bahkan bisa meyakini, saya akan mati muda karena kamu hajar. Saya nggak pernah mau mimpi saya punya suami yang mengasihi saya. Saya nggak berani mimpi itu. Tapi hari ini, waktu-waktu ini, mimpi saya yang nggak berani saya mimpikan jadi kenyataan. Saya pengen datang ke gereja karena saya pengen tahu Tuhan siapa sih yang bisa ngubah kamu. Saya juga ingin diubahkan. Tuhan mana yang sanggup mengubah suami model seperti kamu? Saya juga mau diubahkan. Bukankah ini seperti yang Tuhan katakan? Pengampunan kecil dengan topangan kuasa Allah yang bekerja di dalam hati kita. Pengampunan itu adalah benih yang Tuhan pakai mengubah orang-orang yang musuh-musuh kita. Siapa musuh? Mereka yang dekat, tapi yang jahat kepada kita. Kenapa Tuhan hadirkan mereka di sisi kita? Orang-orang percaya. Karena melalui pengampunan kita, Tuhan punya maksud dan rencana buat hidup mereka. Maka pertanyaan hari ini, maukah serahkan hati kita? Saya tetap harus berkata, saya nggak tahu Bapak Ibu gimana caranya bisa mengampuni. Saya cuma tahu hari ini Tuhan mengundang kita. Yuk, serahkan hatimu. Dan biarkan dia ubah. Dan dia mampukan kita mengampuni musuh-musuh kita. Mari kita tundukkan kepala.